Hai, halo, assalamualaikum Bun Mom dan teman-teman semua. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi ya dengan aku Ira Windari. Apa kabar teman-temanku semuanya? Udah lama ya kayaknya aku nggak sapa-sapa teman-teman. Mudah-mudahan teman-temanku, sahabat onlineku, bestie-bestieku dimanapun kalian berada, selalu sehat ya, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Bagi yang sedang ada masalah, mudah-mudahan segera mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-temanku semuanya, ini tuh aku cerita tentang perjalanan aku ya, di beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu teman-teman. Jadi aku ini dalam perjalanan ke Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo Solo teman-teman. Dalam rangka apa? Dalam rangka perjalanan menuju ke Makassar ya teman-teman, karena sebuah tugas. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, aku nikmatin, aku syukurin mendapatkan tugas untuk memenuhi undangan ya dari Kemendikbudristek untuk sebuah ini teman-teman BIMTEK ya ke Makassar. Jadi ya alhamdulillah, surat tugasnya itu mendadak juga ya teman-teman. Jadi hari Jumat itu surat tugas baru turun, kemudian ini aku berangkatnya di hari Senin ya teman-teman, di tanggal 29 Mei 2023. Nah, ini aku berangkatnya ke Makassar itu bersama bu bosku bersama ibu Sekdin ya teman-teman. Kemudian ini aku diantar oleh drivernya kantor gitu. Ini masih pagi buta ya teman-teman, jadi habis subuh kebetulan aku ini penerbangan pagi ya teman-teman, jadi jam 8 pagi terbangnya, dan sesuai dengan peraturan 2 jam sebelumnya harus sudah ada di bandara. Nah, ini aku mau termasuk ini ya teman-teman, mengejar ya. Tapi alhamdulillahnya seakan-akan tuh ya karena memang pagi ya teman-teman, jadi seakan-akan alam itu mendukung untuk bisa cepat sampai di bandar udara. Nah, ini perjalananku itu dari Wonogiri menuju ke Bandar Udara Internasional ya Adi Sumarmo Solo itu sekitar 50 km ya teman-teman, atau jarak tempuhnya 1 jam perjalanan dengan mobil ya. Nah, itu rutenya. Jadi memang dari Wonogiri langsung menuju ke Solo, melewati Kabupaten Sukoharjo ya, kemudian Solo. Nah, Bandar Udara Adi Sumarmo sendiri itu berada di Kabupaten Boyolali, tapi ini ya masih dekat ya dengan Solo memang. Nah, karena ini pagi buta, aku katakan pagi buta, sebenarnya juga enggak ya, penerbangan kedua sih kalau jam 8 pagi itu ya. Nah, itu jalanan masih mendukung ya, jadi memang belum terlalu ramai karena memang jam sibuknya itu kan masih di atas jam 6 ya teman-teman. Ini karena aku berangkat dari tadi dari kantor ya, kita jam 5 pagi, kita usahakan jam 6 sudah harus sampai di Bandar Udara. Nah, ini jalanan juga masih mendukung, dan alhamdulillah juga masih ketika melewati perempatan itu kedapatan lampu hijau terus. Itu teman-temanku semuanya. Nah, untuk teman-temanku semuanya, mungkin bagi yang belum pernah ke Bandar Udara Solo, nanti akan aku perlihatkan ya teman-teman, karena memang apa ya, jiwa konten kreator mungkin sama ya dengan teman-teman. Jadi ketika kita sudah punya merasa mempunyai jiwa konten kreator, mesti apapun didokumentasikan ya teman-teman. Ya setidaknya kita bisa menyimpan memori-memori kita, kenangan-kenangan kita, perjalanan kita di YouTube ya, dan mudah-mudahan gak hilang gitu. Kalau kita simpan di memori HP atau laptop, kemudian lama-lama juga akan hilang ya teman-teman. Nah, tapi kalau kita
simpan di YouTube ya, alhamdulillah nanti mudah-mudahan juga ada hasilnya gitu. Jadi untuk teman-temanku semuanya yang mungkin sekarang baru mengejar 1 ke 4K, tetap semangat teman-teman, tetap konsisten, tetap semangat juga, menyemangati juga, mudah-mudahan nanti segera bisa ke proses monetisasi ya teman-teman. Untuk yang sekarang sedang kejar dolar, tetap semangat juga. Biasa kalau semangat itu memang naik turun mood itu naik turun, boleh kalau lelah beristirahat, tapi jangan lama-lama rehatnya ya, karena memang mengejar dolar itu nggak semudah mengejar 1K dan 4K. Nah teman-temanku semuanya, ini aku lanjutkan ke video. Hari sudah beranjak agak siang ya teman-teman, sinar matahari juga sudah mulai terlihat kuning keemasan. Ini pagi hari yang sejuk segar ketika aku hampir sampai di Bandar Udara Adi Sumarmo Solo. Nah teman-temanku semuanya, apa saja yang perlu dipersiapkan? Bagi yang sudah sering melakukan perjalanan dengan pesawat, tentunya sudah bukan masalah lagi ya. Tapi bagi yang belum pernah sama sekali, perlu diperhatikan juga ya teman-teman, jadwal penerbangannya. Kemudian perlu dipersiapkan di awal ya, dari mulai packing bagasinya. Jadi kalau nggak pingin membawa beban terlalu banyak, nggak mau masuk di bagasi, berarti harus di bawaannya juga harus di bawah 7 kilo gitu. Nah ini teman-teman, kita sudah sampai di Bandar Udara ya, Adi Sumarmo Solo. Ini bandar udaranya adalah Bandar Udara Internasional ya teman-teman. Jadi sudah semakin banyak rute penerbangan yang dilayani di Bandar Udara Adi Sumarmo ini. Nah untuk teman-teman juga semua perlu diperhatikan, kita kalau mungkin bagi yang baru pertama ya teman-teman, perlu diperhatikan tujuan kita. Jadi di terminal pemberangkatan atau terminal kedatangan. Nah itu bagi yang mau melakukan perjalanan, ini tentunya menuju ke terminal pemberangkatan ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah nanti bagi yang menjemput berarti berbeda masuknya dengan terminal pemberangkatan, yaitu di terminal kedatangan. Nah ini memang semuanya tampak terburu-buru ya teman-teman, kalau di udah mulai masuk di bandara itu kelihatan banget semua orang sibuk karena mengejar pesawatnya masing-masing. Dan karena memang sesuai dengan ketentuan 2 jam sebelumnya kita harus sudah check in ya teman-teman, ditambah nanti 15 menit ya, belum lagi nanti pemeriksaan barang. Nah kalau pemeriksaan tuh berarti teman-teman harus mempersiapkan ini ya, masuk dulu, yang harus kita persiapkan adalah tiket ya, boarding pass kita dan KTP, itu jangan sampai ketinggalan. Kemudian nanti juga perlu diperhatikan juga ketika pemeriksaan barang itu, semua yang mengandung logam harus kita lepas dan ditaruh di tempatnya, termasuk juga alat elektronik ya teman-teman, seperti laptop, kamera gitu kan, itu nanti juga harus dikeluarkan dari tas. Nah ini teman-teman, ini kita sampai di lobby ya teman-teman. Jadi kita sudah masuk, tadi sudah check in, kemudian kita akan ini untuk nanti pemeriksaan barang ya, berapa kilo barang kita bisa kita bawa masuk ke kabin atau harus masuk ke bagasi. Nah ini nanti ditimbang ya teman-teman sampai di sini tuh. Nah nanti kita juga harus memperlihatkan boarding pass kita dan KTP kita. Nah untuk teman-temanku semuanya, mungkin ada sedikit rasa khawatir, rasa was-was gitu ya bagi yang pertama kali masuk ke bandara itu, tapi semua rasa itu tuh akan hilang teman-teman. Karena apa? Untuk saat ini dan mungkin ya semuanya, bagi pihak penerbangan itu
sudah sangat ini membantu ya teman-teman. Jadi banyak sekali petunjuk-petunjuk harus kemana gitu kan. Juga memang literasi kita, numerasi kita juga harus benar-benar perhatikan ya teman-teman. Jangan sampai keliru terminalnya, jangan sampai keliru nanti pintu masuknya seperti itu. Dan semuanya itu sebenarnya sudah ada di tiket kita ya teman-teman, sudah di boarding pass kita itu sudah dijelaskan bahwa kita nanti dapat tempat duduk di pesawat itu nomor berapa, kemudian melalui pintu nomor berapa, itu sebenarnya sudah ada. Nah khusus bagi yang transit, nah ini perlu juga nanti diperhatikan karena harus berpindah pesawat ya teman-teman. Diingat barang bawaannya juga, kemudian nomor tempat duduk serta nomor pintu masuknya ke pesawat. Nah itu teman-teman, kadang-kadang kalau kita panik, kalau kita mengejar pesawat itu kadang-kadang ya namanya manusia kadang-kadang salah ya teman-teman, karena saat kita membaca, saat kita memahami, dan karena faktor terburu-buru itu kadang-kadang bisa lupa juga. Nah ini teman-teman seperti ini ya, sudah ada di boarding pass kita disebutkan nomor seat, kemudian nomor pintu masuk kita juga sudah ada, jam penerbangan juga sudah ada. Nah ini kita akan menuju ke lantai 2 ya untuk pemeriksaan barang ya teman-teman. Nah saat ini Bandara Udara Solo itu sudah semakin cantik ya teman-teman. Memang habis renovasi ya. Nah ini semakin cantik. Tapi memang kayaknya di bandara-bandara yang lainnya itu jauh ya teman-teman, tergantung pintu masuk kita itu di pintu masuk ke berapa. Jadi lumayan sih, harus siap fisik ya teman-teman untuk mengejar pesawat. Nah ini yang nggak bisa dilewatkan, ini adalah oleh-oleh ya teman-teman. Dan biasanya ini di Solo ini ya, jadi karena pintu masuk dan pintu keluar itu berbeda. Dan bagi teman-teman yang mungkin pengen mencari oleh-oleh khas Solo, aku saranin deh teman-teman bisa cari atau bisa beli ketika sampai di terminal pemberangkatan seperti ini. Sebab kalau yang di terminal kedatangan itu berbeda ya teman-teman toko-tokonya. Nah ini teman-teman kita sudah mau menuju ke pintu gate atau pintu masuk pesawatnya. Kebetulan aku dapat di pintu 3 ya teman-teman, jadi lumayan agak jauh. Nah teman-temanku semuanya, video ini nanti masih akan berlanjut ya teman-teman, mengupas menceritakan tentang perjalananku sampai di Makassar. Nah untuk teman-temanku mungkin videonya aku cukupkan sekian, nanti aku sambung di videoku selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai menit sekarang ini, mohon maaf jika banyak salah kata. Thank you for watching, bye, see you on my next video.